Hai teman-teman, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Be kind to everyone we meet. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk bersikap baik kepada semua orang yang kita temui. Karena kita tidak pernah tahu pergumulan apa yang orang lain sedang hadapi di hari itu, masalah apa yang lagi dia alami pada saat itu. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita temui baru saja kehilangan orang terkasih, keluarganya, atau orang yang kita temui baru saja kecopetan, atau hal yang lainnya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita untuk berbuat baik dan bersikap baik, dan ini adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, kita percaya pada Tuhan Yesus, tentu kita akan melakukan kehendaknya, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Berarti pada saat kita berbuat baik sama orang lain, kita bersikap baik sama orang lain, ketika kita menunjukkan sikap ramah, murah hati, murah senyum, kita suka nolongin orang lain, kita peduli dengan orang lain, kita nggak cuek-cuek aja jadi orang, kita tidak egois, kita menghargai orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini hitungannya adalah kita berbuat baik. Berarti kita berasal dari Allah. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sebaliknya, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang baik tadi, kita hitungannya adalah berbuat jahat. Berarti kalau kita tidak peduli dengan orang lain yang membutuhkan, kita egois, kita tidak menghargai orang lain. Ini adalah hal-hal yang tidak baik dan hal yang jahat di mata Tuhan, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Dan pada kenyataannya seringkali kita memilih untuk tidak menunjukkan sikap baik kepada orang lain karena mungkin kita sudah pernah dikecewakan sebelumnya atau sering dikecewakan, apalagi ketika sikap baik atau perbuatan baik kita itu sering tidak mendapatkan respon dan balasan yang setimpal atau yang kita harapkan, atau mungkin kita tidak mau berbuat baik atau bersikap baik karena menganggap bahwa berbuat berbuat baik itu adalah hal yang lemah. Buat sebagian orang itu menunjukkan kelemahan seseorang, dan bahkan hal yang murah buat sebagian orang yang lain lagi. Murah senyum misalnya, kita jadi tidak terlihat berwibawa mungkin, atau kita ramah tapi ada orang yang salah mengartikan, dan ini buat kita jadi jenuh dan malas untuk berbuat baik lagi karena respon dan hal yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya." Kita adalah ciptaan Tuhan, dan ternyata untuk melakukan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal baik ini jauh sebelumnya. Dari awal Tuhan udah tahu kalau manusia itu nantinya nggak bisa hidup sendirian, dia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia, orang di dunia ini tuh nggak ada yang suka dicuekin. Apakah kita ada yang suka dicuekin dari antara kita pas lagi ngobrol dikacangin gitu? Aku yakin nggak ada yang suka. Semua orang pasti suka kalau dirinya diperlakukan dengan baik oleh orang lain yang dia temuin. Beberapa waktu yang lalu aku ada lihat video di TikTok. Jadi videonya tuh di dalam KRL, dalam kereta ada penumpang. Seorang perempuan muda sedang beradu mulut dengan seorang ibu-ibu, seorang tua. Dan duduknya tuh samping-sampingan.
pas sebelah-sebelahan dan saling beradu mulut. Jadi dijelaskan di captionnya bahwa si ibu-ibu ini tersinggung dan marah karena dipanggil nenek sama si perempuan muda ini. Nah, ibu ini nggak terima kalau dia dipanggil nenek. Captionnya begitu, dan ketika aku melihat videonya, si perempuan muda ini nggak mau mengalah. Dia membela dirinya terus dan berbantahan terus dengan si ibu ini. Memang ibunya terlihat kasar karena dia sampai nendang kaki si perempuan ini di video ini. Dan yang ya, aku nggak tahu cerita lengkapnya, tapi yang aku pelajari dari cuplikan video ini bahwa sebagai seorang muda kita harus punya kepekaan juga untuk bersikap ramah dan hormat, sopan kepada orang yang lebih tua, meskipun mungkin kita tidaklah salah, dan kita juga harus pandai melihat situasi, jangan buat orang lain tersinggung dengan perkataan kita ataupun perbuatan kita. Sebagai anak Tuhan, ini adalah kewajiban kita untuk melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, untuk bersikap baik di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mampu untuk membawa warna-warna kebaikan dimanapun kita berada. Kita harus mampu untuk menguatkan orang lain dari gestur kita. Kalau kita kebetulan lagi berpapasan dengan orang, kasihlah senyummu, beri hormat pada yang lebih tua. Hal-hal ini, contoh-contoh ini, contoh-contoh sederhana inilah yang bisa mulai kita lakukan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Thank you teman-teman udah nonton video renungan kali ini. Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Juga share untuk teman-teman atau orang-orang terdekatmu yang kamu rasa juga perlu untuk menonton video ini. God bless you all. Bye-bye.